Aduh, ini PPh 15, KPD apa ya? Bingung. Bayu. Gue denger tadi lu katanya masih bingung ya sama PPh pasal 15 atas KPDA. Iya, Bay. Ya udah deh, ini gua ajain. Halo semuanya. Pernah nggak sih kalian kepikiran ada perusahaan luar negeri yang nggak jualan secara langsung di Indonesia, tetapi bisa tetap mendapatkan keuntungan dari kita? Nah, hal inilah yang jadi alasan mengapa topik ini perlu kita bahas bersama. Di kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk mengenal lebih dalam tentang PPh pasal 15 atas Kantor Perwakilan Dagang Asing yang biasa kita kenal sebagai KPDA. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam teknis perpajakannya, ada alangkah baiknya kita memahami dulu apa sebenarnya KPDA itu. Nah, teman-teman, jadi KPDA merupakan bentuk kehadiran perusahaan luar negeri yang ada di Indonesia yang tidak secara langsung menjual produk atau jasanya, melainkan mereka ini hanya melakukan kegiatan seperti promosi, terus juga pemasaran, terus juga sama pengumpulan informasi pasar. Nah, sekilas memang terlihat mereka ini tidak benar-benar berdagang, namun kenyataannya ternyata mereka itu tetap bisa memberikan peran dengan mendukung terjadinya transaksi ekspor barang ke Indonesia. Nah, jadi meskipun kelihatan pasif, nah kontribusi mereka terhadap perputaran ekonomi ini tetap menjadi suatu kenyataan. Lantas, mengapa PPh pasal 15 atas KPDA ini penting untuk kita bahas? Nah, secara filosofis dan fiskal, pengenaan PPh pasal 15 atas KPDA ini mencerminkan suatu bentuk keadilan fiskal, di mana sekaligus menjadi langkah bagi sebuah negara dalam melindungi basis pajak nasional. Nah, kenapa begitu? Nah, karena meskipun KPDA bukanlah entitas yang menjual barang secara langsung, tetapi mereka ini kan tetap berperan dalam mendatangkan suatu penghasilan dari negara kita, yaitu Indonesia. Nah, oleh karena itu negara menetapkan sebuah mekanisme pemotongan PPh atas PPh final atas PPh pasal 15 atas final, yang dimana agar aktivitas ekonomi seperti ini tetap dikenakan pajak tanpa harus menunggu laporan keuangan maupun pembukuan yang biasanya dilakukan secara audit, tetapi sisa diperoleh dari perusahaan luar negeri. Nah, lalu PPh pasal 15 merupakan jenis pajak penghasilan yang dikenakan dengan menggunakan norma penghitungan khusus atau yang biasa kita singkat sebagai NPK. Nah, berbeda dengan PPh badan yang metode penghitungannya ini, pajak penghasilannya ini dengan metode laporan laba rugi. Tetapi kalau dalam PPh pasal 15, nah penghasilan netonya ini udah ditetapkan langsung oleh pemerintah berdasarkan jenis usahanya. Nah, norma ini juga biasanya diterapkan kepada sektor usaha yang sulit kita hitung secara rinci atau sulit diaudit. Contohnya apa aja sih? Mungkin seperti yang kita tahu ada pelayaran, terus juga penerbangan internasional, terus juga ada perusahaan migas, dan yang paling penting yang kita saat bahas hari ini adalah KPDA. Nah, ketentuannya ini sudah diatur dalam pasal 15 Undang-Undang PPh yang serta diperjelas melalui KMK nomor 417/KMK.04/tahun 1996 dan juga surat edaran nomor 32/PJ.4/tahun 1996. Dan kenapa sih disebut sebagai pemotongan? Nah, karena PPh pasal 15 ini secara langsung dikenakan atas penghasilan bruto. Nah, seperti apa contohnya? Seperti peredaran atau nilai ekspor. Tanpa melihat laporan keuangan, juga pajaknya juga bersifat final, yang dimana akhirnya setelah disetor kewajiban perpajakannya dianggap selesai dan tidak bisa dikreditkan lagi ke pajak lainnya.
Jadi, PPh pasal 15 atas KPDA itu dikenakan atas seluruh nilai ekspor bruto. Nah, nilai ekspor bruto yaitu semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh dari wajib pajak luar negeri yang biasa kita kenal dengan WPLN, yang memiliki kantor perwakilan dagang di Indonesia dari penyehan barang kepada orang pribadi ataupun badan yang berada atau bertempat kedudukan di Indonesia. Dengan kata lain, pajak ini dikenakan atas keseluruhan dari nilai transaksi dan bukan atas laba bersih. Nah, tarif pajak yang dikenakan itu bergantung pada status hubungan perpajakan antara Indonesia dengan negara atas dari KPDA itu. Yang pertama itu jika negara tersebut tidak memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda atau yang kita kenal sebagai P3B dengan Indonesia, maka dia dikenakan tarif sebesar 0,44% dari nilai ekspor bruto. Tetapi kalau dia mempunyai perjanjian P3B dengan Indonesia, maka tarifnya bisa disesuaikan dengan tarif tersebut atau bahkan tidak dikenakan pajak sama sekali apabila tidak memenuhi kriteria adanya bentuk usaha tetap atau BUT. Penyetoran PPh pasal 15 dilakukan sendiri oleh wajib pajak luar negeri paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya menggunakan surat setoran pajak atau SSP dengan kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 413. Setelah itu, pelaporan dilakukan melalui SPT masa PPh pasal 15 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 KEP 667 PJ 2001 dan dilampiri dengan bukti setor SSP lembar ketiga. Pajak ini bersifat final sehingga tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan terhadap kewajiban pajak lainnya. Ketentuan ini secara resmi diatur dalam KMK nomor 3634, KMK 04/1994, KEP 667 PJ 2001, dan SE 02 PJ 03 2008. Sebagai contoh, jika sebuah KPDA memfasilitasi ekspor barang ke Indonesia dengan nilai ekspor bruto sebesar 10 miliar dan negara asalnya tidak memiliki P3B dengan Indonesia, maka PBH yang terutang adalah 0,44% dikali 10 miliar, yaitu sebesar 44 juta. Jumlah ini harus disetor sebelum tanggal 15 bulan berikutnya dan dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, teman-teman perlu ingat bahwa pemotongan PPh 15 atas KPDA sangat berkaitan erat dengan P3B atau penghindaran pajak atau kita sebut sebagai tax treaty. Nah, kenapa begitu? Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, tarif sebesar 0,44% dikali dengan nilai ekspor bruto hanya berlaku jika Indonesia menjalin tax treaty dengan negara yang bersangkutan, yaitu negara di mana KPDA tersebut berasal. Nah, lalu apa sih tax treaty? Nah, biar teman-teman paham, secara sederhananya, tax treaty merupakan perjanjian yang dilakukan antara satu negara dengan negara lain yang dilakukan untuk mengurangi potensi adanya double taxation. Nah, teman-teman perlu ingat bahwa berdasarkan buku Basic International Taxation Volume 1 yang dibuat oleh Roy Ronat, dikatakan bahwa kedudukan P3B atau tax treaty pada umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan hukum pajak domestik. Nah, tentunya negara seperti Indonesia memungkinkan terjadinya treaty override jika ketentuan dalam P3B atau tax treaty bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Nah, tetapi untuk kasus pemotongan PPh 15 atas KPDA, pada umumnya kedudukan tax treaty lebih tinggi dibandingkan dengan hukum pajak domestik. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa pemotongan PPh 15 atas KPDA terhadap KPDA di mana KPDA tersebut berasal dari negara yang menjalin tax treaty dengan Indonesia, maka berdasarkan model dasar tax treaty yang saya ambil dari OECD dan UN, dikatakan bahwa laba perusahaan besar yang diperoleh tidak melalui BUT atau bentuk usaha tetap, maka Indonesia tidak berhak memajakinya. Untuk saat ini, peraturan seperti PPh 15 terhadap KPDA masih tergolong unik dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, marilah kita memahami dan mematuhi aturan pajak yang berlaku. Tetap update terhadap regulasi dan memanfaatkan aturan seperti pajak berganda
untuk senantiasa patuh pada aturan pajak dan dapat meminimalkan beban pajak. Nice, Bay. Ini UAS pasti naik 100 nih. Wah, aman aja ya. Tapi jangan lupa ya takiannya. #LovePajak.